إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى جلت قدرته تعليما لنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أما بعد Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada siang hari ini insyaallah izinkan saya untuk menyampaikan tema belajar rendah hati melalui surah Al-Fatihah. Ayat yang bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk belajar rendah hati adalah ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Karena itu mari kita kupas sedikit makna ayat ini secara bahasa. Kata ihdina itu berasal dari dua kata, ihdi dan na. Ihdi dalam bahasa Arab itu adalah kata perintah atau fi'il amr dari kata hada yahdi hidayah, petunjuk. Hada maknanya memberi petunjuk. Kata perintahnya ihdi, berilah petunjuk. Cuma dalam bahasa Arab kalau ada kata perintah itu disampaikan pada yang lebih tinggi kedudukannya, maka itu dimaknai sebagai permohonan atau doa. Hukum asal perintah itu adalah pada orang yang punya kedudukan tinggi pada yang lebih rendah. Tapi kalau perintah itu diberikan kepada yang kedudukannya lebih tinggi, maka maknanya adalah soal, permohonan atau doa. Jadi ihdi maknanya adalah permohonan, berilah petunjuk. Nah, di situ adalah dhamir, kata ganti, pronoun. Berasal dari kata nahnu yang bermakna kami. Berarti ihdina makna bahasanya berilah petunjuk kami ya Allah. Kenapa pakai kata kami bukan saya? Kenapa lafadznya ihdina bukan ihdini? Kata para mufassir, mereka menjelaskan pakai kata kami supaya saat kita membacanya kita bisa meniatkan agar petunjuk itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Itu makna ihdina. Di sini sudah ada rahasia yang luar biasa. Seakan-akan dengan ayat ini kita diajari supaya jangan membuat masalah dengan orang lain, jangan membenci orang lain, jangan bermusuhan dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita mendoakan orang yang kita benci?
Bagaimana mungkin kita mendoakan orang yang kita bermusuhan dengannya? Seakan-akan kita diajari dengan ihdina, hilangkan semua kebencianmu, hilangkan semua permusuhanmu, doakan semuanya dengan petunjuk dan kebaikan. Ihdina. Lalu apa makna as-sirat? As-sirat maknanya adalah at-tariq, jalan. Dinamakan as-sirat itu jalannya pasti wasi', luas. Luas dan bisa menghimpun banyak orang. Apa maksud jalan di sini? Kata para mufassir, ini adalah bentuk majasi, kata majas. Tepatnya adalah majas isti'arah. Makna as-sirat di sini adalah al-haq, kebenaran. Jadi ketika kita minta ihdinas sirat, berilah kami petunjuk jalan, maknanya ihdinal haq, berilah kami petunjuk kebenaran. Al-mustaqim maknanya apa? Al-mustaqim itu maknanya adalah lurus, yang lurus, yang la i'wijajalahu, tidak ada kebengkokannya. Kenapa jalan yang diminta adalah jalan yang lurus? Karena sebuah garis lurus adalah jarak yang paling dekat untuk menghubungkan dua titik. Jadi memakai sifat lurus ini supaya tahu bahwa jalan yang kita minta itu adalah jalan yang paling cepat mengantarkan kepada Allah. Nah, lurus di sini itu juga makna majasi. Ini juga termasuk isti'arah. Maknanya apa? Makna al-mustaqim di sini adalah al-bayyin atau al-wadih, jelas. Dengan demikian kata as-siratal mustaqim yang sering kita terjemahkan jalan yang lurus, itu sebenarnya makna hakiki yang dimaksud adalah ihdinal haqqal wadih atau ihdinal haqqal bayyin, berilah kami petunjuk kebenaran yang jelas, yang tidak samar-samar, yang simpel penjelasannya, yang mudah dipraktekkan. Ini sekaligus menjadi pedoman bagi kita. Ciri kebenaran itu adalah jelas, sederhana, simple, mudah dipahami. Tidak harus jadi profesor memahami kebenaran, nggak harus jadi filosof dulu untuk jadi pecinta kebenaran. Kebenaran bisa dipahami petani yang nggak pernah sekolah, juga bisa dipahami oleh intelektual dan akademisi yang melakukan penelitian, juga bisa dipahami oleh akal jenius dan para profesor, serta orang-orang yang bergelut dengan filsafat. Belajar Islam manapun, kalau ada penjelasan yang jelimet, ruwet, samar, tidak sesuai dengan kriteria al-haqqal wadih, as-siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Ini pembahasan bahasanya. Lalu sebelah mana kita bisa menggali, belajar rendah hati melalui ayat ini? Jawabannya begini. Ketika kita selalu memohon kepada Allah supaya diberi petunjuk jalan yang lurus, diberi petunjuk kebenaran yang jelas, maka seakan-akan sebenarnya kita selalu memperbarui pengakuan bahwa kita ini bodoh. Tidak ada orang yang pintar yang butuh petunjuk. Kalau kita minta petunjuk kepada Allah, berarti kita mengakui bahwa diri kita bodoh. Seakan-akan mengatakan, ya Allah, kami ini bodoh, maka berilah petunjuk kebenaran yang jelas itu. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kami ini khawatir tersesat, maka berilah kami petunjuk jalan yang lurus biar kami tidak tersesat. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kami ini khawatir engkau murka,
Maka berilah kami petunjuk jalan yang lurus, kebenaran yang jelas, supaya Engkau tidak murka pada kami. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, kami ini khawatir, merasa menjadi kekasih-Mu, merasa sebagai makhluk yang paling berada dalam kebenaran, sementara hakikatnya di sisi-Mu adalah makhluk yang tersesat dan Engkau benci. Maka berilah kami petunjuk jalan yang lurus, supaya kami tidak menjadi makhluk yang tertipu seperti itu, yang ujub seperti itu, yang gak terasa sesat seperti itu. Luar biasa betapa indahnya Allah mengajari kita supaya selalu rendah hati dengan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ada pertanyaan, bukankah orang masuk Islam itu sudah mendapatkan hidayah? Bukankah orang sudah masuk Islam itu sudah mendapatkan petunjuk? Lalu mengapa masih minta petunjuk lagi? Jawabannya adalah, betul, masuk Islam itu adalah petunjuk terbesar bagi seorang hamba. Tapi itu baru pintu. Ibarat orang masuk rumah, itu baru masuk pintunya, belum ke dalam. Kenapa? Karena orang masih harus belajar lagi ilmu yang benar terkait rincian apa yang membuat Allah itu menjadi ridha, dan rincian apa yang membuat Allah itu menjadi murka. Gak cukup hanya masuk Islam saja. Makanya Rasulullah memerintahkan belajar thalabul ilmi setelah masuk Islam, biar tahu syariat, biar tahu perintah-perintah Allah, biar ngerti larangan-larangan Allah. Bahkan seandainya diasumsikan kita sudah menguasai seluruh ilmu terkait petunjuk yang benar itu, bisa kita sudah menguasai seluruh ilmu Islam misalnya, sudah pintar semuanya, maka kita masih perlu petunjuk dan memohon kepada Allah supaya diberi taufik bisa mengamalkannya. Karena tidak semua orang yang tahu ilmu bisa melaksanakannya. Ada kaum-kaum yang diberi ilmu tapi tidak bisa mempraktekkannya. Ini adalah kaum-kaum yang dikatakan dalam Al-Quran al-maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah. Itu tipe orang yang tahu kebenaran tidak dilaksanakan. Maka kita perlu petunjuk, masih perlu memohon pada Allah supaya dikasih hidayah jenis bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Hidayah semacam ini kata para ulama dinamakan hidayatut taufiq, hidayah taufik, bisa mengamalkan ilmu yang dipelajari. Bahkan seandainya kita sudah menguasai seluruh ilmu Islam, sudah bisa melaksanakan semua amal-amal Islam, maka kita masih perlu petunjuk hidayah dari Allah supaya bisa istiqomah, konsisten melaksanakan itu sampai ajal menjemput. Karena tidak selalu orang yang hidup dalam keadaan menyembah Allah konsisten sampai akhir hayat. Ingat kisah iblis laknatullah alaih, dia dimuliakan dulu di langit, mungkin menyembah Allah ribuan tahun kita nggak tahu, tapi tidak istiqomah, melanggar larangan Allah sampai akhirnya dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini kita bisa memahami kenapa hamba-hamba soleh yang sempurna seperti Rasulullah masih minta petunjuk. Rasulullah masih membaca ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena Rasulullah meskipun hamba sempurna, maka beliau masih terus meminta tambahan ilmu. Ketika syariat Islam waktu itu belum sempurna, ditambahi terus wahyu, ditambahi terus ilmu, sampai akhirnya syariat Islam menjadi sempurna. Dan pada saat Rasulullah sudah melaksanakan sempurna, maka Rasulullah meminta supaya istiqomah, karena gak mudah untuk istiqomah. Karena itulah kita diingatkan, jangan sampai mati su'ul khotimah, karena su'ul khotimah itu salah satu tanda orang tidak istiqomah dalam ibadahnya. Jadi kalau hamba-hamba yang sempurna saja masih butuh hidayah, yang itu memaksa orang untuk selalu tawadhu, bukankah lebih layak bagi kita untuk lebih tawadhu daripada hamba-hamba yang sempurna itu? Karena tentu kita lebih kotor dari mereka, kita lebih sering terjungkal dalam perjalanan menuju Allah, sering tertatih-tatih, masih sering maksiat meskipun dicampur dengan taat.
Sehingga yang semacam ini membuat kita seharusnya selalu rendah hati, tidak pernah merasa lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Jadi sungguh keliru kalau orang itu memahami hidayah yang diberikan Allah itu bersifat sekali tumpahan dan mengambil bentuk final. Tidak. Hidayah Allah itu tidak seperti sekali tumpahan terus final selesai. Tidak. Hidayah itu bertahap. Diberikan Allah sesuai kelayakan hamba masing-masing. Pertama dari ilmu dulu. Ilmu ini masih tambal sulam, kadang koreksi sana, koreksi sini, mengoreksi pemahaman yang salah sana, dikoreksi pemahaman yang salah sini, sampai mengambil bentuk yang paling baik yang diduga bisa membuat Allah menjadi ridho. Imam Syafi'i saja melewati proses ini. Makanya ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Ada pendapat yang dikoreksi dengan pendapat yang terbaru. Setelah itu amal. Amal pun juga demikian. Awalnya inkonsisten. Semangat, kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang riya. Kadang-kadang karena Allah, kadang-kadang butuh pujian orang. Lama-lama terbenahi sampai kemudian mencapai kondisi ideal. Kalau sudah berhasil ini, maka kemudian minta istiqomah sampai ajal menjemput, sehingga bertemu Allah dalam keadaan ridho. Seperti itu fakta hidayah. Dan kalau seperti ini, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk kita memposisikan diri sebagai orang yang paling mulia, memposisikan diri seakan-akan hidayah semuanya ada pada kita, sudah selesai sempurna dan sudah pasti diridhai Allah, lalu kemudian memandang orang lain pasti di bawah kita di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin ahlis sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqallah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di samping Al-Fatihah mengajari kita supaya selalu rendah hati, Al-Fatihah juga mengajari kita apa doa terpenting yang harus kita panjatkan dalam hidup. Orang itu bisa berdoa dengan puluhan doa, belasan doa, bahkan ratusan doa. Tapi Allah sudah ngajari kita, doa yang paling penting dan kita butuhkan itu hidayah. Bukan kekayaan, bukan popularitas, bukan pangkat yang tinggi, bukan kekuasaan, bukan perempuan, bukan. Tapi hidayah. Percuma kaya tapi dimurkai Allah. Percuma populer di bumi tapi dilaknat di langit. Hidayah sangat penting meskipun kita tidak terkenal di bumi. Oleh karena itu, saat kita membaca ayat ini, mari kita hayati betul bahwa hidayah itulah sesungguhnya yang paling penting dan diminta Allah kita panjatkan setiap hari. Bayangkan, kita dipaksa minimal 17 kali dalam sehari minta hidayah. Tidak ada doa yang dipaksa Allah kecuali permintaan hidayah ini. Ini seharusnya sudah cukup membuat kita yakin itulah hal yang paling terpenting dalam hidup. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين اللهم اجعلنا من الهداة المهديين اللهم اجعلنا من الهداة المهديين اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كلنا إنك أنت العليم الحكيم عباد الله
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.